Untuk resep yang pertama, martabak manis mini. Untuk cara membuatnya, masukkan 250 gram tepung terigu ke dalam wadah, tambahkan 50 gram gula pasir, 2 sendok makan susu bubuk, setengah sendok teh vanili bubuk, setengah sendok teh baking powder, dan setengah sendok teh ragi instan. Aduk rata. Lalu tuang 350 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai tercampur rata, tidak bergerindil, dan adonan licin. Adonannya sudah tercampur rata dan licin. Kemudian masukkan 40 gram margarin yang sudah dicairkan dan didinginkan. Aduk sampai adonan tercampur rata. Sudah tercampur rata. Lalu tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah berbuih. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya tambahkan 1 butir telur, kocok lepas. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh baking soda. Aduk kembali sampai tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian panaskan cetakan dengan api kecil. Alasi cetakan dengan tatakan seng atau aluminium supaya panasnya merata. Letakkan cetakan di atas tatakan. Tunggu sampai cetakan benar-benar sudah panas. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sebelum dituang. Tuang 1 sendok sayur adonan, lalu tekan bagian tengah dengan punggung sendok sayur supaya membentuk renda di pinggirnya. Jangan ditutup cetakannya, tunggu sampai muncul pori-pori atau gelembung kecil-kecil di permukaan kue. Permukaan kuenya sudah berpori. Kemudian taburi sedikit gula pasir di atas permukaan kue. Tutup cetakannya dan panggang sampai matang, yaitu permukaan sudah tidak lengket di tangan. Beberapa menit kemudian, permukaan kue sudah tidak lengket di tangan, jadi sudah matang. Lalu angkat.
Saat kue masih panas, olesi segera permukaannya dengan margarin secukupnya. Beri SKM putih secukupnya. Lalu taburi dengan topping sesuai selera. Martabak manis mininya siap disajikan, dikemas, dan dijual ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi teksturnya sudah empuk. Cara membuatnya juga sangat mudah ya. Resep yang kedua, pukis brownies. Untuk cara membuatnya, tuang 350 ml santan ke dalam panci. Tambahkan 1/4 sendok teh garam dan 1 lembar daun pandan. Sobek-sobek dan simpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Santannya sudah mendidih, matikan kompornya. Lalu angkat dan biarkan santannya sampai hangat. Kemudian, tim 100 gram DCC yang sudah dipotong kecil-kecil dan 100 gram margarin. Tim sampai DCC dan margarinnya mencair. Sudah mencair, lalu angkat dan biarkan sampai dingin atau suhu ruang. Selanjutnya, ayak 270 gram tepung terigu, dan ayak 40 gram coklat bubuk. Lalu sisihkan. Kemudian masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 190 gram gula pasir dan setengah sendok teh vanili bubuk. Aduk dan kocok dengan whisk sampai adonan tercampur rata dan gulanya larut. Adonan sudah tercampur rata. Lalu tambahkan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan ragi instannya masih aktif. Aduk sampai rata. Selanjutnya masukkan campuran tepung dan coklat bubuk secara bertahap dan bergantian dengan santan hangat. Masukkan 1/3 campuran tepung. Aduk sampai tercampur rata. Lalu tuang 1/3 santan yang sudah hangat.
Aduk kembali sampai tercampur rata. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian masukkan campuran DCC dan margarin cair yang sudah dingin secara bertahap sambil diaduk. Aduk adonan sampai benar-benar tercampur rata. Adonannya sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih. Lalu diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonannya sudah mengembang, aduk sampai buihnya hilang. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api sedang cenderung kecil. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Kemudian tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Segera tutup cetakannya. Lalu panggang dengan api sedang cenderung kecil sampai matang. Jika ingin diberi topping saat kue setengah matang, maka beri topping sesuai selera. Permukaan kuenya sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat. Saat kue pukis masih panas, segera olesi tipis seluruh kulitnya dengan margarin supaya saat dingin kulitnya tetap lembut. Kue pukis browniesnya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak dan nyoklat banget. Resep yang ketiga, sosis Solo. Pertama, cara membuat isinya. Rebus 500 gram filet dada ayam sampai matang dan empuk. Ayamnya sudah empuk, lalu matikan kompornya.
Angkat dan tiriskan. Biarkan ayamnya sampai dingin. Setelah ayamnya dingin, lalu suwir-suwir dan sisihkan. Kemudian haluskan 6 siung bawang merah, 4 siung bawang putih, dan 3 butir kemiri. Setelah halus, kemudian panaskan minyak goreng secukupnya. Tumis bumbu halusnya sampai harum. Sudah harum, lalu tambahkan 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai, ambil putihnya dan memarkan. Aduk kembali. Masukkan ayam suwirnya. Aduk sebentar. Lalu tuang 150 ml santan. Aduk kembali. Tambahkan 1 sendok teh garam, 2 sendok teh gula pasir, setengah sendok teh lada bubuk, dan setengah sendok teh kaldu bubuk. Masak sambil diaduk sampai bumbunya meresap dan santannya mengering. Sudah mengering, kemudian tes rasa dan matikan kompornya, lalu angkat. Sisihkan. Selanjutnya masukkan 300 gram tepung terigu ke dalam wadah. Tambahkan 3 sendok makan tepung tapioka dan 1 sendok teh garam. Aduk rata, lalu tuang 650 ml air secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata, lalu masukkan 2 butir telur ke dalam adonan. Aduk kembali sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 4 sendok makan minyak goreng. Aduk sampai adonan benar-benar tercampur rata. Lalu saring adonan. Tutup wadahnya dan diamkan selama 30 menit. Setelah 30 menit, aduk kembali. Selanjutnya panaskan teflon dengan api kecil. Teflonnya sudah panas. Sebelum dituang, selalu aduk adonannya. Lalu tuang 1 sendok sayur adonan ke dalam teflon. Angkat sedikit teflonnya dan putar supaya merata membentuk dada tipis. Dan masak dengan api kecil sampai matang dan bisa dilepas. Jika pinggiran kulitnya sudah mengelupas dan saat teflon digoyang sudah bisa lepas, maka sudah matang. Lalu tata dalam wadah datar.
Kemudian siapkan 2 butir telur untuk bahan pencelup. Ambil sedikit putih telurnya untuk bahan perekat. Sebelum membentuk sosis Solo, cuci tangan dan keringkan. Ambil 1 lembar kulit. Beri isian ayam secukupnya, lalu rapikan. Lipat bagian kanan dan kiri. Lipat bagian ujungnya dan gulung sambil ditekan. Beri bahan perekat yaitu putih telur untuk bagian ujung satunya. Untuk kulit sosis Solonya lembut, lentur, dan tidak mudah sobek ya. Kocok bahan pencelupnya. Tambahkan sedikit garam. Kocok kembali sampai tercampur rata. Selanjutnya panaskan minyak goreng yang cukup banyak. Setelah minyaknya panas, celupkan dan balur rata sosis Solo ke dalam kocokan telur. Lalu masukkan ke dalam minyak panas. Goreng dengan api sedang sampai matang, yaitu berwarna kuning kecoklatan. Balik setelah satu sisi sudah berwarna kuning kecoklatan. Sudah matang, lalu angkat dan tiriskan. Sosis Solonya siap disajikan dan dijual ya. Rasanya enak banget dan kulitnya lembut, lentur, dan tidak mudah sobek. Dan resep yang keempat, Bika Ambon pandan ekonomis. Untuk cara membuatnya, tuang 250 ml santan ke dalam panci, tambahkan 1/4 sendok teh garam, 3 lembar daun jeruk, 1 batang serai, ambil putihnya dan memarkan, dan 1 lembar daun pandan yang sudah disobek-sobek dan disimpulkan. Rebus sampai mendidih sambil diaduk supaya santannya tidak pecah. Sudah mendidih, matikan kompornya, lalu angkat dan biarkan sampai dingin.
Setelah santannya dingin, lalu saring. Kemudian masukkan 100 gram tepung tapioka ke dalam wadah. Tambahkan 50 gram tepung terigu dan 1 sendok teh ragi instan. Pastikan masih aktif. Aduk sampai rata. Lalu tuang santannya secara bertahap sambil diaduk. Aduk sampai adonan tercampur rata dan tidak bergerindil. Sudah tercampur rata, kemudian tutup wadahnya dan diamkan selama 15 menit. Sambil menunggu adonan didiamkan, masukkan 1 butir telur ke dalam wadah. Tambahkan 100 gram gula pasir. Aduk dan kocok dengan whisk sampai tercampur rata dan gulanya larut. Sudah tercampur rata. Setelah 15 menit, buka tutup wadahnya. Lalu masukkan kocokan telur ke dalam adonan. Aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan pasta pandan secukupnya, bisa diganti dengan endapan pandan. Aduk sampai tercampur rata. Selanjutnya masukkan 20 gram margarin yang sudah dicairkan. Aduk kembali sampai benar-benar tercampur rata. Sudah tercampur rata. Kemudian tutup wadahnya dengan serbet atau kain bersih dan diamkan selama 1 jam. Setelah 1 jam, adonan sudah mengembang dan berbuih. Aduk sampai rata dan buihnya hilang. Sudah tercampur rata. Selanjutnya panaskan cetakan dengan api kecil. Sebaiknya alasi cetakan dengan plat besi supaya matang merata. Setelah cetakannya panas, olesi tipis dengan margarin. Aduk adonan sampai buihnya hilang. Lalu tuang adonan sampai 3/4 cetakan. Lalu panggang dengan api kecil. Jangan tutup cetakan, biarkan sampai muncul pori-pori di permukaan kue. Tetap tunggu sampai permukaan kue muncul pori-pori atau gelembung-gelembung. Sudah muncul pori-porinya, lalu tutup cetakannya dan panggang dengan api kecil sampai matang. Permukaan kue sudah tidak lengket di tangan dan pinggirnya sudah berwarna kuning kecoklatan, sudah matang. Lalu angkat.
Kue bika Ambonnya siap disajikan ya. Meski hanya menggunakan 1 butir telur, tapi rasanya enak banget, berpori cantik dan teksturnya kenyal lembut. Cara membuatnya juga mudah ya.